Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Sri di sini. Hari ini kita akan bahas mengenal ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila, di mana adanya Pancasila itu harus melalui proses yang amat sangat panjang, sehingga bisa menjadi dasar negara seperti yang kita ketahui saat ini. Perumusan dasar negara yaitu Pancasila juga tidak luput dari tokoh-tokoh para pendiri bangsa pada masa itu. Para tokoh-tokoh menyumbangkan beberapa idenya dalam penyusunan dasar negara. Indonesia adalah negara yang tidak luput dari penjajahan bangsa lain. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun lamanya. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mulai menyerah kepada Jepang dengan perjanjian Kalijati. Kemudian Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia dan Jepang mulai menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan mengumandangkan 3 semboyan, yakni Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Tetapi tak lama kemudian satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan blok sekutu. Jepang semakin menderita karena kekalahan dalam melawan blok sekutu. Untuk menarik simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Keiso mengumumkan di depan sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Untuk membuktikan janji yang telah diucapkan, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk menyelidiki persiapan negara mengenai kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan anggota berjumlah 69 orang. BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi 1 kali. Sidang resmi pertama yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara. Sidang pertama tersebut diawali dengan pengajuan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini? Oleh Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh beberapa tokoh atau pembicara dengan mengajukan sejumlah gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang menyampaikan pendapat tentang dasar negara. Usulan dasar negara Indonesia merdeka harus memiliki dasar-dasar yang paling mendasar dengan cara memasukkan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Menurut Muhammad Yamin, dasar negara Indonesia harus berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Atas dasar itu, Muhammad Yamin menyampaikan, rakyat Indonesia mesti mendapatkan dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Sehingga ide tentang dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu kala. Berikut ini adalah rumusan dasar negara berdasarkan pidato dari Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga memberikan rumusan dasar negara secara tertulis. Berikut ini adalah rumusan tertulis yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin itu berakar pada sejarah peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.
Selanjutnya, tokoh kedua yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo juga menyampaikan gagasannya melalui pidato mengenai rumusan dasar negara. Supomo menyampaikan 5 dasar negara, yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Awalnya Supomo mengajak untuk memikirkan mana dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Supomo menyampaikan dan menyajikan dengan teratur sehingga nalarnya mudah diikuti. Supomo juga mengemukakan daftar pilihan teritori negara yang ada, lalu dipilih yang mengandung nilai-nilai yang paling baik dan sesuai bagi bangsa Indonesia. Kesesuaian itu didasarkan pada riwayat hukum dan lembaga sosial negara. Supomo mengatakan susunan negara yang cocok untuk negara-negara barat belum tentu cocok dengan negara-negara timur, khususnya negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, Supomo tidak akan mengambil salah satu aliran pemikiran negara yang diuraikannya, tetapi dia mengajak untuk meneliti aliran pikiran yang mempunyai kesamaan-kesamaan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Supomo akhirnya melahirkan integralistik. Menurut pemikiran ini, negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara adalah suatu susunan yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Dan tokoh ketiga yang merumuskan dasar negara kita adalah Insinyur Soekarno. Tokoh ketiga yang menyampaikan usulan tentang dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan tentang dasar negara yang 5 dan disebut sebagai Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, sehingga atas dasar 5 itulah Indonesia didirikan. Insinyur Soekarno mengemukakan pada pidatonya, yakni, jika saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong, sehingga usulan Insinyur Soekarno tentang Pancasila bisa menjadi Trisila dan bisa menjadi Ekasila. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan rumusan Trisila yang dikemukakan Insinyur Soekarno, yakni 1. Sosialisme, 2. Sosiodemokratis, 3. Ketuhanan. Pada hari di mana Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya, pemikirannya tentang nama dasar negara Indonesia, yakni tanggal 1 Juni 1945, ditetapkanlah sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno. Pembentukan panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9 ini dikarenakan perdebatan saat membicarakan hubungan antara negara dan agama. Adapun anggota Panitia 9 adalah Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Ramis, Dr. Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Sojoso, Insinyur Soekarno. Pertemuan tersebut memiliki maksud untuk menjembatani perbedaan pendapat antara golongan nasionalisme dan golongan Islam perihal hubungan negara dengan agama. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka. Dari hasil sidang,
menemukan Piagam Jakarta atau biasa disebut dengan Jakarta Charter, diusulkan oleh Muhammad Yamin. Naskah Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani oleh Panitia 9. Adapun rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI yang dibentuk sebagai pengganti BPUPKI. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah kemerdekaan tersebut, ada perubahan. Salah satu poinnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan salah satu poin dalam Pancasila adalah untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara karena Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama. Dari perubahan-perubahan tersebut akhirnya muncullah kesepakatan tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya dengan adanya kesepakatan tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, maka pembahasan kita tentang menggali ide dan gagasan tentang dasar negara pada pertemuan kali ini telah usai. Cukup dari saya, Sri Wahyuni SPD. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.